di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang terpenting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Prabowo Subianto, dan Saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti pada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Prabowo, undang-undang mengatakan, sumpah jabatanmu mengatakan kau akan melaksanakan sejujur-jujurnya seluruh-seluruhnya. Itulah sumpahmu di depan jutaan orang pada tanggal 20 Oktober 2024. Apa kesulitanmu sekarang menjalankan itu? Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Jabatan itu menjadi inceran, jabatan itu dipertaruhkan, bila perlu diperebutkan. Siapa sekarang klik-klik yang sekitar Prabowo untuk megang dirut di BUMN, untuk megang ini segala macam. Karena apa? Karena itulah sumber daripada kekayaan yang paling enak gitu loh. Sejak kapan lah akhirnya negara itu berdagang dengan rakyatnya? Dalam arti kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah Lok Jinawi, Toto Tentrem Kertora Harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Loh enggak, yang kayak gini-ginian ini udah mesti diapakan oleh ada. Udah nggak boleh lagi. Ya. Jadi memang mesti stronghold, strong point, strong man yang memimpin negara ini. Ya. Dan cocok, itu lagi Prabowo. dan Bapak percaya Prabowo bisa? Mampu, harus bisa. Ya. Dipaksa bisa. Dipaksa bisa. Jadi bukan lagi kerelaan, dipaksa situasi, dia harus bisa. Kalau enggak surrender. Welcome back to podcast Keadilan TV. Ya. Kita masih bersama, langsung aja Bang, bersama wartawan senior dan juga politisi senior Bang Panda Tababan. Harus Bang, merdeka Bang. Merdeka. Di episode kali ini kita mau bahas secara mendalam nih Bang Arif soal ya Indonesia saat ini ya. Lu pengen ngomong Indonesia gelap, apa enggak? Indonesia gelap, Indonesia sangat-sangat gelap atau gimana? Nih Bang Panda kan sebagai wartawan dan juga buat teman-teman juga mungkin sebagai informasi, beliau ini ternyata pernah menjadi wartawan perang. Ini sekarang kan perang ini kan kita lihat kan lagi agak genting, agak menyeramkan. Kita lihat pandangannya beliau. Tapi sebelum itu kita masuk ke Indonesia saat ini, Bang Panda, kita kan melihat kondisi sekarang permasalahan di Indonesia sepertinya
masih dengan keadaan tidak baik-baik saja. Apalagi kami baca juga berbagai berita Bang Arif ya. Contoh misalkan aparat penegak hukum, hakim-hakim bermasalah, terus juga kasus-kasus besar. Baru kemarin Kejaksaan Agung kita ngelihat konferensi pers, duit triliunan itu. Gitu. Mimpi banget pengen punya sebanyak itu. Gimana sih Bang Panda melihat Indonesia saat ini dengan pemerintahan Prabowo sekarang? Sebenarnya kalau dilihat kenyataan, inilah masa yang terbaik, masa pengelolaan melakukan satu koreksi total untuk memperbaiki Indonesia dengan sesungguhnya. Yang menjadi tolok ukur, yang menjadi checkpoint, yang menjadi apa parameternya, ambil saja satu kewajiban daripada negara untuk mengurus rakyatnya. Baik. Itu terus terang aja sangat jelas sekali tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Perekonomian disusun dengan sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Baik. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Apa itu? Minyak, kelapa sawit, nikel, tambang emas, tambang batu bara dan sebagainya. Baik. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu tadi dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi sangat jelas dalam Undang-Undang Dasar. Para pendiri negara kita ini, para penyusun Undang-Undang Dasar sangat jelas. Tinggal sekarang secara mencatat, mampu nggak dilaksanakan? Baik. Apa kesulitannya? Nah sekarang Prabowo ditantang. Tidak usahlah kita bicarakan presiden sebelumnya. Dia sekarang ditantang. Dan dia juga waktu pidato pelantikannya juga menggebu-gebu mendukung ini. Iya. Keras sekali. Apa aja dia untuk mengapakan menggarisbawahi ini. Kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertoro harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Yang menjadi persoalan sekarang, di mana apa kesulitannya? Bagaimana bisa seorang katakanlah Haji Isam atau apa sih katakanlah Abu Rizal Bakri atau katakanlah siapa yang menguasai tambang, yang menguasai batu bara, yang menguasai ini secara pribadi menjadi multimilioner. Secara pribadi. Ya, secara pribadi menjadi kaya raya, bahkan mempunyai jet pribadi, bahkan mempunyai di mana salahnya? Di mana ininya gitu loh? Kenapa bukan jadi milik negara, bukan menjadi dinikmati oleh banyak rakyat? Dan kenapa bukan itu gitu loh? Kenapa menjadi orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang menjadi kaya raya gitu loh? Iya. Berarti ada pengelolaan negara ini ada yang benar. Jadi kalau kita lihat ini apa tuh makan bergizi, Iya. Program makan bergizi itu hanya seupil. Hanya seupil aja itu, tidak hal yang istimewa dan hebat dan apa itu.
dari kewajiban negara terhadap rakyatnya. Lebih dari situ bisa dilakukan negara harusnya. Kalau dilihat kekayaan Indonesia ini. Negara-negara lain seperti kita itu bahkan tidak usahlah dulu Brunei. Kita ambil pertimbangan negara itu terlalu kecil untuk indahkan. Banyak negara-negara penghasil bahan bumi, batu bara, minyak dan segala macam yang membebaskan rakyatnya sekolah sampai universitas. Tidak dibayar. Yang membebaskan rakyatnya dari rumah sakit. Kesehatan, BPJS itu hanya permen-permen itu, BPJS itu. Lebih dari situ rakyat bisa mendapat fasilitas kebahagiaan. Apa kesulitannya itu sekarang? Jagoan-jagoan dokter-dokter ekonomi kita kuat. Apa? Kita sekarang masih ada kambing hitam yang kita pakai, koruptor. Dikorupsikan, ditangkap, bertriliun-triliun di rumahnya, berpuluh kilogram emas. Diapain, diginikan. Oke lah. Apa nggak bisa ditargetkan itu? Menjadi satu target tertentu dengan baik operasi intelijen, operasi khusus, atau operasi apa nggak bisa diperangin itu? Bisa sebenarnya. Nggak ada. Orang ada PPATK yang mengecek semua arus keuangan, perpindahan uang itu semua dimonitor oleh PPATK. Ya kan? Dan kemudian institusi pemerintah itu mempunyai inspektur jenderal yang melakukan pengawasan. Irjen-irjen. Sistem yang dilakukan sekarang sebenarnya sudah cukup canggih dengan sistem pengamanan. Bagaimana pengamanan melekat, bagaimana pengamanan ini. Apa sekarang? Kenapa nggak bisa memakmurkan rakyat? Kita dihibur-hibur oleh cerita bebas STNK, perpanjangan SIM. Itu peanut, kacangan gitu loh. Bukan satu yang istimewa prestasi negara itu. Untuk rakyatnya. Untuk rakyatnya, itu loh. Kemudian dibangga-banggakan seakan-akan itu sesuatu hal yang ini diumumkan dengan begitu gegap gempita. Ada. Pemutihan pajak dan lain-lain. Itu sebenarnya wajib. Tapi izin saya potong Bang. Bang Pandu dulu ngelihat histori perjalanan bangsa kita ini di mungkin zaman Soekarno kali. Itu untuk menyelamatkan atau menjaga kekayaan asetnya seperti apa sih? Sebenarnya starting awal sudah bagus dilakukan oleh Soekarno dengan deklarasi 1950 deklarasi kembali ke Undang-Undang 45. Itu sebenarnya itu sudah starting yang paling baik dilakukan oleh Soekarno sehingga betul-betul bisa dilaksanakan Undang-Undang 45 itu dengan sejujur-jujurnya, seutuh-utuhnya, selengkap-lengkapnya. Maka itu dia melakukan satu gerakan waktu itu Soekarno yang sangat revolusioner. Semua perusahaan Belanda, perusahaan asing yang ada di Indonesia diambil over. Bukan kayak Freeport diambil over. Langsung diganti. BPM jadi Pertamina, KLM menjadi Pelni, KPM menjadi Garuda. Diambil semua. Perkebunan Delhi Maskapai di Sumatera Utara dibikin jadi PTP, PTP 1, PTP 2, PT Perkebunan Negara, diambil. Yang sebelumnya dikuasain Belanda. Tetapi akulah yang tahu banyak dirut PTP ini yang kebetulan aku kenal, aku tahu menjadi kaya raya, punya rumah 3-4 di Menteng, ada itu masih pamiliku lagi, ya kan? Dirut itu. Di situ kelemahan dari dulu sampai sekarang ketidaktegasan memberantas korupsi. Sehingga dengan mudah orang melakukan satu korupsi dan kemudian juga dengan mudah menyuap jaksa, menyuap hakim. Gitu loh. Nah sebenarnya ini aja sebenarnya kalau dilakukan kebocoran-kebocoran itu betul-betul dicegah dan sebagainya. Indonesia sudah bukan makmur aja, sangat makmur, maha makmur. Gitu loh. Kok nggak berdaya? Badan Pemeriksaan Keuangan sudah ada. BPKP, Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah udah ada. Belum lagi pidana khusus daripada ini. Belum lagi Bareskrim dari Mabes.
Belum lagi serangkaian intelijen yang melakukan. Banyak kali. Ya, irjen-irjen di setiap kementerian. Irjen-irjen setiap kementerian. Banyak sekali. Sistem, mekanisme dan apa itu sudah canggih, sudah rapi, sudah ada. Kok lumpuh? Ini aja diperbaiki Prabowo. Gak usah dulu cerita lain-lain gitu loh. Sesuai dengan isi pidato Iya, perdananya. bikinlah dulu draft apa yang dikatakan, yang dipidatokan dia itu. Pidato dia bukan main loh. Dia Ini punya. pidato perdana pelantikan ya, Bapak, Iya. sebagai presiden ya. Iya. Ada poin-poin apa yang jadi perhatian Bang Panda sampai sekarang masih jadi Pengorbanan pertanyaan? yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat. Dari rakyat kita yang paling miskin, wong cilik yang berjuang, yang memberi makan kepada pejuang-pejuang. Janganlah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan, kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji. Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri makan adalah para petani di desa-desa. Yang beri makan adalah para nelayan. Yang beri makan adalah para pekerja. Terus-menerus mereka yang mendirikan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah, di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Prabowo menyadari ini, realita ini. Kalau pidatonya patah Iya, ya Bang. gimana? Cobalah dulu. Ini langsung urat nadi di getaran hati rakyat langsung kena. Iya. Tertuang di situ. Dia udah betul-betul ke ulu hatinya sudah diapakan Prabowo. Tinggal sanggup nggak dia, sanggup nggak timnya, punya kredibilitas nggak, jaringan-jaringan dia. Iya. Apa kemudian hanya untuk klik-klik atau untuk kemudian mengapakan kekuasaan, untuk kemudian kesempatan untuk bancaan. Kamuflase. Sampai sekarang nggak masuk di akalku bagaimana oknum-oknum pribadi itu bisa menguasai batu bara. Berhektar-hektar. Berapa itu sampai ke dasar bumi. Kemudian juga menguasai nikel. Menguasai emas, menguasai ini. So what? Di mana negara? Padahal kalau dari si pidato Prabowo sudah ada ditulis pengusaha-pengusaha yang artinya sudah disadari. Iya. Sudah menjadi catatan. Iya. Jadi rakyat itu kan menaruh kepercayaan, akan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah, dalam hal ini kepada pemerintahan Prabowo, Iya. bahwa kelihatan nyata betul-betul terbukti gitu loh Iya. perbaikan. Orang sekarang nggak takut korupsi kok. Kalau ketangkap nasibnya dia aja. Jadi udah berubah, paradigmanya udah berubah. Iya. Kalaupun ketangkap korupsi ya gobloknya dia. Iya. Malah Bang pernah bilang justru anak dan istrinya kalau bapaknya suaminya nggak korupsi malah malu. Malah marah. Kok tetangga sana bisa beli mobil Alphard. Kok bapak nggak bisa? Kok aku nggak Pak? Iya. Iya. Tapi kalau misalkan kita menarik ini Bang Jerry soal sumber daya alam ya.
Ya. Kita kan melihat ya Bang ya, bahwa ada Rusia, ada Amerika yang negara yang kita anggap adidaya gitu, yang besar-besarnya gitu. Ada Arab Saudi, ada Kanada. Itu kan besar karena sumber daya alam yang dikelola dengan baik oleh negara gitu. Iya, betul. Iya kan, Iya. sehingga misalkan ada, ya termasuk misalnya ada Iran, ada Israel dan sebagainya lah gitu. Kita tuh sebenarnya bisa nggak sih ke sana Bang? Bisa, sangat bisa. Soalnya yang terjadi di kita gini, negara itu hanya dijadikan cop stempel aja Bang, bahwa ini legal, ini legal, ini legal, hanya itu sebatas Iya, itu. iya. Ada kerusakan lingkungan, negara tanggung jawab, bukan si pengusaha individu ini yang tanggung jawab. Ada demo masyarakat juga sama, akhirnya si negara juga. Iya. Jadi dari segi manapun sebenarnya kita lihat di Indonesia tuh rugi semua Bang, negara dalam konteks ini ya. Iya. Justru pengusaha-pengusaha itu yang akhirnya nggak pernah rugi. Ya itu yang saya bilang tadi, gampang ngebaca itu kalau sudah koruptif yang mengelola. Tidak ada tanggung jawab. Nggak ada lagi satu ikatan moral. Tidak malu-malu untuk korupsi. Gitu loh. Tidak malu-malu untuk memamerkan kekayaan yang dikorupsi gitu loh. Tidak ada lagi satu kebanggaan yang kemudian karena jujur bapaknya menjadi orang yang terhormat. Enggak. Yang punya mobil banyak, yang punya villa banyak, yang punya kekayaan banyak, gitu. Maka terus terang aja itu jabatan itu menjadi inceran, jabatan itu dipertaruhkan bila perlu diperebutkan. Siapa sekarang klik-klik yang sekitar Prabowo untuk megang dirut di BUMN, untuk pegang ini segala macam. Karena apa? Karena itulah sumber daripada kekayaan. Yang paling enak gitu loh. Bukan daripada sumber memakmurkan negara. Enggak. Cop-cop tadi, stempel-stempel tadi. Iya itu. Nah sekarang mampu nggak Prabowo melakukan perubahan ini? Mampu nggak aku 50% dari Soekarno dulu lah. Waktu dekret 59 itu. Gitulah, 50%-nya aja lah. Gitu loh. Atau negara kita mampu nggak Bang? Sebenarnya mampu. Dan sangat Undang-Undang Dasar itu udah pamungkas. Ini betul-betul udah jaminan mutu. Nggak perlu diskusi lagi, nggak perlu ceramah, nggak perlu dibahas, nggak perlu dipecahkan dalam komisi-komisi. Jelas ini. Sangat jelas kalimatnya. Pasal 33 ayat 3 ya Bang. Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jelas sekali. Tambang-tambang di Kalimantan itu dikuasai negara enggak? Iya. Gitu loh, Yang di Papua dikuasai negara enggak? Itu loh. Yang di Sumatera sana dikuasai negara enggak? Prabowo, undang-undang mengatakan, sumpah jabatanmu mengatakan, kau akan melaksanakan sejujur-jujurnya seluruh-seluruhnya. Itulah sumpahmu di depan jutaan orang pada tanggal 20 Oktober 2024. Beberapa saat yang lalu, di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang terpenting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Prabowo Subianto, dan Saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Apa kesulitanmu sekarang menjalankan itu? Apa persoalanmu sekarang? Ketidakmampuanmu menjalankan itu. Itu dia ucapkan loh. Demi Tuhan. Tercatat. Di bawah Al-Quran dia bersumpah. Gitu loh. Iya. Itu dramatik itu. Betul-betul kuat secara kejiwaan, otentik secara ini gitu loh.
Kalau misalnya kita flashback ke belakang Bang, tarik ke belakang. Abang kan juga politisi senior di PDI Perjuangan ya. Abang sudah mengalami banyak pemilihan presiden. Abang sudah mengalami banyak pemilu lah. Dari pembuatan undang-undang juga. Pembuatan undang-undang abang mengalami itu. Dalam konteks politik Bang, mungkin nggak sih Pak Prabowo ini bergen ke pengusaha Bang untuk akhirnya oke, kalau gue menang lu akan dapat tambang ini, gue bebaskan sebagainya gitu. Mungkin nggak ada deal itu. Atas pengalaman abang lah. Kalau kemungkinan itu ada aja. Kemungkinan itu bisa-bisa saja ini. Tetapi menurut aku itu tidak menjadi pembenar. Boleh saja ada semacam satu komitmen begitu. Atau taktik untuk mengapain begitu. Bisa saja. Tetapi bukan menjadi satu pembenaran. Gitu loh. Untuk satu tindakan yang ternyata betul-betul menyeleweng dari pasal 33 Undang-Undang Dasar. Gitu loh. Gak siapapun dia termasuk Prabowo gak bisa mempermainkan itu. Tapi Bang, ketika ini benar adanya, akhirnya kan nggak jadi manusia merdeka lagi Bang. Siapa? Prabowo, presiden sebelumnya. Kita sebagai manusia pun ketika kita ada agreement sama seseorang untuk suatu hal, ya undang-undang pun akan saya lawan. Apa ya? Kan itu udah lumrah aja Bang. Soal ada agreement. Ketika nanti saya jadi presiden, ya kan, ini nanti akan saya jatahkan ini kamu, jatahkan ini ke kamu. Akhirnya UUD 45 pun akan saya tutup mata. Kan itu udah hal boleh lah di awal-awal itu, tetapi terus terang dengan keterbukaan dan sorotan pengawasan daripada masyarakat, proses satu demokratisasi yang berjalan dengan itu kan akan telanjang. Nanti Prabowo akan tiba di pada satu persimpangan. Dia ngikutin itu apa ngikutin ini? Dihadapkan dia kepada satu situasi itu. Termasuk tuntutan masyarakat. Itu hanya omong kosong, lip service, ya kan? Karena saya terikat dengan satu konsesi dulu yang membantu saya, atau bagaimana? Iya. Itu poin. Nah, point of no return, tidak ada lagi aja untuk kembali ke belakang, nggak ada. Oke lah, dulu berjanji, dulu berkata, tapi ini mau apa? Mau kukhianatin ini? Mau aku apakan ini? Gitu loh. Betul. Aku dulu berjanji kau bantu waktu Pilpres, kau kasih modal sekian miliar, sekian triliun. Oke lah. Gitu. Tapi setelah dia ucapkan sumpah itu, beda. Oke, kalau memang ada utangmu ya bayarin. Kalau memang kewajibanmu ini kan. Bukan berarti kemudian kau dalam cengkeramannya itu. Atau dalam bayang-bayang apa begitu. Enggak lah. Menggerogoti. Enggak lah. Setidaknya Bang, dalam konteks sejarah, Abang itu mengalami dua fase privilege yang Abang bisa ya dapat privilege lah gitu. Di zaman Bu Mega itu adalah orang yang terdekat dengan Abang. Bu Mega sebagai presiden. Yang kedua zaman Pak Jokowi 10 tahun, Abang juga dekat dengan Pak Jokowi. Abang juga tahu dan sadar bahwa kalau mau kaya raya main tambang kan di situ tuh Bang. Iya. Abang nggak pernah tertarik untuk main tambang gitu Bang? Saya sama sekali nggak tertarik. Tambang timah. Banyak juga yang godain saya dekat dengan presiden. Banyak yang godain saya untuk ini. Tapi karena saya rasa itu bukan hal yang baik, bukan hal yang benar, bukan hal itu, aku mengelak dari situ. Ada yang ngajak saya, ada yang ingin saya di Kalimantan. Ada yang mengajak beberapa kali ke Kalimantan, melihat ini tambang yang bagus, ini tambang yang nggak bagus, ini yang ini gitu. Tetapi entah kenapa dalam perjalanan saya betul-betul saya nggak tertarik. Dan kemudian juga kalau dilihat seperti sekarang, ini waktu timing yang paling tepat buat Prabowo sekarang untuk betul-betul memposisikan dirinya sebagai presiden, pemimpin negara ini untuk melakukan hal-hal yang betul-betul mensejahterakan rakyat. Jadi misalnya Freeport yang didengungkan dikembalikan ke Indonesia, Freeport itu nggak ada apa-apanya, bukan satu prestasi yang hebat itu. Ya memang itu milik kita kok, gitu loh, iya kan. Jadi demikian juga tadi pertanyaanmu tadi misalnya dengan ratusan ribu hektar kelapa sawit yang sekarang bisa diolah jadi bensin dan segala macam. Itu kekayaan Indonesia. Bukan kekayaan daripada Sinarmas. Bukan kekayaan dari perusahaan-perusahaannya si Aguan dan segala macam. Udah itu balik-balik negara ini.
Gitu Karena loh. menyangkut hajat hidup orang banyak. Iya. Ini justru negara kayak ngontrak ke mereka, Iya, Bang. iya. Bukan mereka ngontrak ke Iya. negara ya. Iya. Iya. Jadi negara yang in the course. Iya. Iya. Dan memang harus ada keberanian moral, harus ada keberanian kepemimpinan, leadership betul-betul untuk menunjukkan dan bersih dan dipercaya. Langkah TNI yang menjaga kejaksaan ini, Bang, Apa? bisa dibilang kan langkah Prabowo untuk membasmi koruptor itu, Bang. Kenapa yang Kantor-kantor kejaksaan dijaga TNI ini. Ya kita lihat juga sekarang ada konferensi pers 11 triliun, 2 triliun. Itu kan udah mulai nih, Bang. Itu timah tuh tambang juga tuh. Iya, maksud aku itu udah starting yang bagus, ya kan? Iya. Kita juga jangan melempem, jangan panas-panas tai ayam, jangan ini on system, prak kelihatan gitu. Yang ini pun akan ketakutan, akan gemetar, akan ngeri. Yang mereka jadi target pembersihan gitu loh. Iya. Konsisten. Iya, itu yang kita harapkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Prabowo ini, itu maka saya cukup terharu juga dengan Fakhrul Rozi yang ngomong, bekas Wapangak Menteri Agama, dia bilang, Prabowo jangan beda pidatomu dengan perbuatanmu. Hanya itu aja dia ngomong, viral itu. Prabowo ingat sumpah kita sebagai Kopassus. Gitu. Berangkat, bertemu, kembali, hanya tinggal nama. Iya. Gitu dia. Nah ini sekarang ini, dia sudah memenuhi persyaratan kriteria dari pasukan khusus, dan punya pengalaman dan segala macam. Ini so what? Gitu loh. Apa yang diinikan? Apa yang kemudian dinikmati rakyat? Apa itu? Jadi katakanlah misalnya di negara-negara yang maju tidak dibayar lagi apa tuh tiket naik tram atau naik kereta api dan segala macam. Iya. Itu kan sudah cerita puluhan tahun yang lalu di negara-negara lain, Eropa segala macam. Iya. Ya kan? Kita baru. Jadi itu kemudian pelajar-pelajar kita, bayangin kalau sampai dikasih kelulusan mereka ditanggung uang sekolahnya. Kemudian itu. Ya. Hampir dalam hubungan sosial kita banyak kali famili kita minta tolong untuk minta uang sekolah, membantu uang sekolah. Cerita ini udah nggak ada lagi ke depan. Harusnya. Itu prestasi yang paling dahsyat dari Prabowo. Nggak ada lagi. Tidak ada satupun anak Indonesia yang bayar uang sekolah. Sampai ke universitas. Ditanggung oleh negara. Itu baru tolok ukurnya. Iya. Pendidikan gratis. Yang jadi pertanyaan adalah ini, Bang, yang jadi pertanyaan. Kalau seandainya tadi ada perusahaan Belanda ditarik, diambil alih, di take over 100%, nggak ada persentase kayak misalkan di Freeport ya 50, 40, padahal itu milik dia ya. Yang Soekarno kan full tuh, Bang, diambil alih gitu. Sejak kapan lah akhirnya negara itu berdagang dengan rakyatnya? Dalam arti kok akhirnya bisa ada ini yang kayak segelintir orang saja dalam konteks tambang. Sejak kapan itu dimulai, Bang? Fase-fase itu Bang lihat. Fase-fase itu ya zamannya Soeharto mulai. Jadi zaman Soeharto itu dulu betul-betul dibagi-bagi. HGU itu. Tambang itu dibagi-bagi gitu loh. Jadi bukan cerita baru nih zaman apa yang dapat oleh perusahaannya Abu Rizal Bakri, perusahaannya si ini, si ini itu Soeharto tuh pintar. Ya. Dia kasih semua, dia kasih ini, termasuk anak-anaknya. Gitu loh. Iya. Yuk sekarang lihat aja kekayaan anaknya di Pecatu, Bali. Berapa 320 hektar, terlantar 20 tahun. HGU-nya. Anak kandung. Anak kandung. Tommy punya, orang ke Bali tahu itu semua. Gitu loh. Ya kan? Jadi sisa-sisa apa yang dinikmati dulu masih ada. Dan itu tidak mampu diselesaikan gitu loh. Jelas-jelas itu bukan si Tommy punya, rakyat punya. Itu masih ada tuh. Saya sebulan yang lalu ke sana itu, lihat langsung. Di Bali, Bang. Di Bali. Kayak apa itu? Ada apartemen yang udah terlantar.
ada yang kemudian udah jendelanya udah nggak bisa ditutup, hordennya diembus. Wah banyak itu. Ini SHM Cendana bang? Iya 320 hektar. Pecatu Bali itu loh. Daerah Pecatu Bali. Jadi kembali lagi saya katakan tadi, ini Prabowo harus kerja keras. Prabowo harus berani mengorbankan dirinya. Prabowo harus, dan tidak mudah itu membuktikan satu kata dengan perbuatan. Gak mudah. Gak mudah. Dan sebenarnya Prabowo tidak punya beban banyak sebenarnya. Karena apa? Dia juga orang pedagang, pengusaha yang juga bisa berdiri sendiri. Tidak berhutang budi kepada orang. Itu loh. Ya, artinya buat dia sendiri. Ya sama dengan terus terang aja. Jasanya Hasim, adiknya dia, berhasil membuat dia, Prabowo, tidak bisa diklaim oleh cukong-cukong ini menjadi orangnya. Oh, Prabowo itu orangnya Tommy Winata. Orangnya si ini orang apanya si anaknya Lim Sulong. Oh, anaknya si ini. Nggak bisa. Oh, nggak bisa diklaim begitu ya? Nggak bisa diklaim begitu. Karena ada Pak Hasim itu ya? Iya, artinya dilindungi dia. Iya kan? Iya. Ada kan beberapa jenderal-jenderal itu nggak punya connect, nggak punya hubungan dengan cukong-cukong ini. Ingin sama dengan si Luhut yang minta tolong ke saya supaya kenalkan dengan Tommy Winata gitu loh. Karena dia nggak punya hubungan, nggak punya koneksi. Contoh nih bang ya. Iya, itu contoh konkret ini, bukan fitnah ini, gitu loh. Ya kan? Nah, Hasim berhasil menjaga Prabowo. Tidak bisa diklaim oleh Kompi A, gitu loh. Kompi A itu Aseng, Aliong, Ahok, Aguan, itu Iya. nggak bisa. Iya. Kembali ke ini bang tadi. Jadi artinya aku gambarkan ini satu contoh, hampir tidak ada beban Prabowo. Betul. Gitu loh. Betul. Akan apa dia? Akan gawat dia kalau kemudian ada beban dia terhadap cukong-cukong ini. Yang 5-10 tahun yang lalu bantu dia. Iya. Di situ Hasim berhasil mengamankan dia. Iya. Gak ada terbeban dia. Gitu loh. Menurut informasi yang saya dapat itu bang, jadi bertarung dan head to head dengan cukong itu bahayanya luar biasa bang. Ya. Termasuk pejabat tinggi ya maksudnya. Karena sudah terlalu mengakar bang. Di semua lini ada tuh orangnya si cukong ini bang. Iya. Jadi kalau akhirnya untuk head to head, kan ini bahaya juga untuk Pak Prabowo ya bang. Bisa menggoncangkan ekonomi dan lain-lain. Gak juga lah. Enggak juga bang? Gak, karena apapun ceritanya Prabowo ini punya kekuatan yang sangat konkret. Di tangan dia pajak, di tangan dia bea cukai, di tangan dia bank, di tangan dia powerful. Sangat powerful dia. Tinggal sekarang dia dan orang-orangnya mampu nggak? Gitu loh. Ini kesempatan emas buat Prabowo. Ini kesempatan yang udahlah, lupakanlah masalah Jokowi itu. Gak usah tersandera lagi kalau dengan urusannya begituan. Emang abang menurut abang masih tersandera? Loh, enggak, artinya nggak usah lagi dia jinggung-jinggung Prabowo lah atau Jokowi lah. Ya kan? Sayang sedih aku lihat kalau dia teriak-teriak, hidup Jokowi, hidup, jatuh kredibilitas dia gitu loh. Iya. Sayang aku yang merasa dekat dengan dia. Nangis saya, sedih saya. Aduh, kenapa lah friendku ini mesti teriak-teriak begitu. Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Gitu loh. Dan terlalu banyak juga bang pembenahan yang harus dilakukan sama Pak Prabowo. Ingat nggak ada kasus misalkan yang kita podcast bang waktu itu di Keadilan TV bersama orang yang pernah membantu negara, menghutangi negara zaman Soekarno, dan itu kan ketemu dengan Pak Budi Sekjen Kemenq. Iya. Waktu itu misalnya sudah menjanjikan waktu itu, ini cerita ibu-ibu yang di sana bang ya, sudah menjanjikan bahwa ini akan dibayar, tapi udah puluhan tahun nggak dibayar. Iya. Inkrah pula. Udah inkrah pula. Malah sekarang Pak Budinya bukan hanya jadi Sekjen Menq, sekarang jadi komisaris Pertamina. Bang. Iya. Ya kedua misalkan, abang bercerita tuh ada orang yang lapor ke keadilan ke forum kita kan bang, bahwa itu ditariki duit sama Dirjen Pajak. Abang pernah cerita itu. Iya. Artinya pembenahan ini terlalu banyak untuk menjadi pekerjaan rumah tangga. Maka itu terus terang, untung kau singgung itu. Ini juga yang menjadi tantangan buat Prabowo.
Yang penting orang sekitar dia juga bersih. Ya. Ya kelompok dia itu tidak punya interest pribadi dan itu tidak mudah. Nah kalau dia stronghold, strong point, betul-betul strong power, mudahlah dia melakukan pembenahan itu. Tetapi kalau dia tersandera kepada hal-hal masa lalu, terseok-seoklah dia. Ya kan akan kita coba dengan retorika, kenyataan enggak. Gitu loh. Jadi ini dalam hal ini kembali lagi sangat jelas Undang-Undang Dasar 45, sangat jelas pidato dia yang bersumpah akan melaksanakan sejujur-jujurnya, selurus-lurusnya undang-undang itu. Nah sekarang rakyat tinggal menunggu, ingin melihat pembuktian berapa bulan. Ini dia sudah hampir 6 bulan memimpin negara ini. Ya kan? Apa yang fundamental sekarang dia lakukan? Apalah jejak Prabowo yang sekarang bisa terasa? Tidak berkelebihan. Jangan main, hati-hati. Sekarang presiden kita Prabowo, jangan main-main korupsi lagi lah. Hancur kau nanti. Ada nggak ini? Di jajarannya. Ada nggak ini ada fenomena ini? Ada nggak aura ini? Ada nggak apa ini? Gila kau, masih berani kau yang main. Lu belum ngerasain disikat Prabowo. Jaksa Agungnya hebat, Kapolrinya hebat, Pitsusnya hebat, Bareskrimnya hebat, Jaksa Tingginya hebat, Kapoldanya hebat. Ini ada nggak ini? Atau pas-pas bandrol aja, suam-suam kuku udah. Mana Prabowo-nya? Mana yang dikatakan Prabowo yang tegas, keras dari sini? Mana? Strong leader. Mana dia dihitung oleh anak buahnya enggak? Dihormati anak buahnya enggak? Di sini kan akan kelihatan. Jadi makan gratis itu kecil, itu peanut itu. Makan gratis itu gitu loh. Kalau dilihat kekayaan Indonesia ini, nikelnya, ya kan, yang diseludupkan ke luar negeri, ya kan. Minyak kita, aftur kita, kelapa sawit kita. Apa lagi? Jangan langsung bangga dengan program makan bergizi gratis. Belum ikan, belum lagi kekayaan lain. Belum tembakau kita yang diekspor ke Eropa yang paling terkenal. Tembakau Delhi. Belum lagi hasil-hasil bumi kita dan sebagainya. Ini udahlah. Kalau nggak ada kelihatan betul-betul satu tindakan yang udah 1 tahun, konkret, itu tanda tanya besar. Tanda tanya besar dong. Something wrong. Iya, dia udah kasih power. Dia udah dikasih hakim. Dia dikasih jaksa. Dia udah dikasih KPK. Dia udah dikasih Irjen. Dia dikasih ini, PPATK. Dia punya BPK. Dia punya ini, punya ini. Dia punya intelijen strategis, BAIS. Dia punya ini, itu loh. Under dia semua. So what? Powerful. Gitu loh. Dan itu di tangan dia semua itu. Di tangan dia semua. Tinggal ini era yang paling cantik buat Prabowo, waktu yang paling tepat buat dia untuk membuktikan apa yang dia omongkan, apa yang dia nyatakan. Ini kesempatan dia. Belum lagi kita ngomong laut ya, ada ikan, ada lobster dan lain-lain gitu ya. Gimana kekayaan laut itu? Gimana kita kapal-kapal patroli kita? Kalau kau lihat kapal patroli Bea Cukai itu menyedihkan. Yang pangkalannya di Tanjung Balai Karimun itu, sama di Makassar. Seharusnya alat-alat itu modern, punya senjata, punya ini mengejar penyeludup segala macam. Ya kan? Jadi kembali lagi ke tadi, semua sudah diraup Prabowo. Kekuasaan itu semua kunci-kunci sudah di tangan dia. Nah sekarang gimana? 6 bulan ini. 6 bulan ke depan apa? Ada nggak perubahan mental? Ada nggak satu perubahan nilai? Ada nggak satu perubahan ini? Dan tidak mengada-ada, tidak mendramatisir, tidak ini aja. Hati-hati, Prabowo presiden. Jangan main-main kau. Prabowo
Ada sablengnya itu, dikejar kau sampai kemana? Ke Antarisa. Dikejar kau sampai ke ini. Ada sablengnya itu. Iya ini ada. Jadi ketakutan yang bagus. Favor itu ada nggak sekarang? Favor itu ada nggak? Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa kerja-kerja seperti ini kan bukan menjadi kerja pribadi Pak Prabowo, Bang. Tetap menjadi kerja-kerja kolektif dengan para menterinya. Iya. Betul. Ini kan sebenarnya kan kita bicara tadi bukan pribadi Prabowo. Iya. Pribadi Presiden Republik Indonesia. Betul. Pribadi dari Ketua Umum Gerindra. Iya. Iya kan? Pribadi dari seorang Iya. bintang emas daripada Kopassus. Iya. Gitu loh. Semua kriteria-kriteria kepemimpinan, persyaratan dia sudah lalui. Iya. Dia sudah raih. Tinggal sekarang bukti nyata. Apa yang sudah dilakukannya? Apa yang sudah diinikannya? Iya. Terkait dengan Bang Arif tadi, Bang Panda bagaimana ngelihat jajaran menteri Pak Prabowo ini, Bang? Iya. Atau saya tambahkan, Bang. Contoh misalkan dari awal ya sampai akhir sampai hari ini kalau kita boleh mengkritisi, tapi belum ada reshuffle sama sekali. Yusri Iza Mahendra menganggap bahwa 98 bukan merupakan kejahatan HAM. Iya. Fadlizon terbaru, pemerkosaan itu tidak ada. Iya. Yang ketiga misalkan ada Tito Karnavian urusan Aceh dan Sumut. Ada lagi misalkan yang menggemparkan di media sosial Budi Ari urusan pinjol. Iya. Tapi kan Pak Prabowo diam aja dengan semua isu ini, Bang. Sudah Putusan MK menganggap bahwa Kementerian Desa melalui menterinya itu membantu pemenangan istrinya dalam pilkada misalkan. penerbitan surat. Tapi enggak. Nah ini ya 6 bulan pertama ini kelihatan dia gamang apa enggak? Iya kan, dengan terpaan berbagai macam persoalan itu juga konyol tuh Fadlizon itu. Aku sendiri tahu, temanku sendiri anaknya ada yang diperkosa sampai pindah ke Amerika. Teman akrabku. Abang kan saksi wartawan 98 senior. juga, Bang. Iya. Sampai putrinya dipindahkan ke Amerika habis diperkosa. Abang juga ketua Artinya real ada waktu itu, Bang. Realnya ada, kenyataan korban ada, ini ada, naif lah. Jadi yang kayak gitu kabinet yang punya menteri yang ya kayak Gabang baru belajar jadi menteri lah. Ya kan. Abang ngajarin lah kalau gitu. Nah, itu maksud aku Prabowo pintar-pintar lah milih. Iya pembantu. Iya kan, pintar-pintar lah. Tapi Bapak Kupondong ini jadi terpancing nih. Sebenarnya nggak perlu pintar-pintar, Bang. Dengan background militer, mantan Danjen Kopassus, langsung aja pecat, ganti kan gitu. Iya. Konkret-konkret aja. Iya, kan? itu yang kita harapkan. Politik-politik Iya, sebenarnya. itu yang kita harapkan. Bagaimana integritas kepemimpinan dia, bagaimana karakter kepribadian dia, maka dia disegani. Ini kan terus terang aja ambil contoh. Saya tidak bosan-bosannya mengatakan, dan itu juga Prabowo mengakui, kepemimpinannya Jenderal Yusuf. Iya. Gitu loh. Dan ada cerita sama dia lapangan golf. Iya, gak ada ayo. Nah, ada dia pegang stick golf. Ngapain gua habiskan waktu, lebih bagus aku dengan prajuritku. Dan dia buktikan itu. Hitam putih-putih. Sebenarnya udah banyak contoh buat Prabowo, banyak contoh gitu loh. Di podcast sebelumnya misalkan Jenderal Tahir sama juga kan. Iya, Jenderal Tahir, Dirjen Bea Cukai. Punya keberanian yang kemudian pada periode yang begitu tekanan rezim militer punya nyali. Orang Sinar Harapan yang dianggap melawan pemerintah disuplai mereka. Mau berita besar nggak? Ada Jenderal Dubes masukkan 10 kontainer di Priok. Wah, ini bahannya. Kau permalukan dia gitu ya. Dia jenderal juga. Iya. Ini karakter. Gitu loh. Sableng tadi. Iya, kita gitu. Ini juga dalam hal ini Prabowo. Dia disegani nggak? Dihormati nggak? Diapain nggak? Udahlah jangan macam-macam lah. Ini Prabowo presiden kita. Wah jangan dong, lu gila loh. Jangan. Oh bunuh diri kau apa? Coba-coba gitu. Pidato Pak Prabowo kan nggak main-main ya Bang, di MPR Bang. Iya. Yang menganggap bahwa ikan busuk itu mulai dari kepalanya. Iya betul. Artinya ketika hari ini ada rentetan banyak kan itu kayak Pak Prabowo bahwa gua nih yang busuk, gua harus gua sebagai kepalanya gitu. Iya. Kalau kesadaran ini nggak muncul di Pak Prabowo, ini kan bahaya banget. Iya. Jadi kalau kita lihat ya ada tokoh-tokoh yang kelihatannya terus terang bisa jadi contoh, bisa jadi kebanggaan seperti Menteri Pertanian.
Si Amran itu. Amran Sulaiman. Itu paten itu. Paten itu, Bang? Oh iya, anti korupsinya. Dan bagaimana dia siang malam membersihkan ini di dalam. Iya. Dan kemudian dia penghargaan kan sebagai kementerian yang paling bersih. Iya. Yang paling berprestasi. Gitu loh. Iya. Iya. Sama dengan kalau lihat muncul ini seperti KDM ini. Iya. Iya. Deddy Mulyadi gubernur. Iya. Yang Deddy Mulyadi ini. Orang seperti dia ini pernah dimiliki negara ini. Namanya siapa? Daeng Patompo. Siapa namanya? Ali Sadikin. Langsung problem solusi. Waktu dia memimpin gitu loh. Jadi kalaupun Prabowo mengatakan tidak mengada-ada, tidak juga mengarang-arang atau bermimpi. Ada contoh-contoh. Iya. Pada waktu periode yang begitu sulit loh. Iya. Iya. Saya jadi teringat Pak Prabowo waktu sebelum jadi presiden diundang Mata Najwa jadinya. Iya. Kalau saya sebelum jadi presiden susah saya ngajuin kredit ke bank. Iya. Jadi terpikir ke situ, jangan-jangan pas jadi presiden urusannya cuma melancarkan kredit, Bang. Bukan urusan lain. Ya itulah apa dia. Lesson 1, lesson 2 ya, iya kan. Balas dendam main kredit terus akhirnya kan. Iya. Ya akhirnya hal yang lebih besar gini, apalagi sekarang lagi terjadi bisa dibilang kegentingan keamanan dunia emang ya. Terkait Iran sama Israel ini, belum lagi masuknya Amerika gitu. Otomatis kan itu entah menunggu atau amit-amit kan tidak terjadi kontak langsung, keterkaitan langsung dengan bangsa kita ini Indonesia, Bang. Iya. Nah, Babang sebagai pengalaman sebagai wartawan perang sampai ke Afghanistan, Vietnam kali itu melihat situasi dunia sekarang keamanan. Jadi satu hal ya, tidak terlampau berkelebihan. Di balik semua cerita perang ini ada juga dagang. Dagang alat tempur. Iya. Perdagangan senjata. Jet siapa yang paling canggih, jet siapa yang paling ini, rudal siapa yang paling dagang. Artinya gitu. ini lagi show nih berarti. Iya, jadi bukan hanya murni perang begitu. Tapi ada kok. Di belakang ini ada juga yang mengipas-kipas biar main terus. Dagang ini ada. Artinya sesi itu jangan lupa, jangan diabaikan, gitu loh. Angle itu ada angle bisnisnya gitu loh. Satu. Kedua, mereka itu dalam konflik-konflik yang terjadi ini sekarang sudah sangat complicated. Apa yang dialami oleh Iran sebelum dulu revolusi, sebelum Khomeini naik. Ya zaman Shah waktu itu. Dan kemudian apa yang dialami oleh Israel sendiri, di mana mereka hampir tidak pernah diakui secara penuh oleh negara, termasuk Indonesia juga, gitu loh, ya kan? Jadi ada apa itu dendam warisan, ada semacam satu konflik yang terwaris dari masa-masa lalu. Iya, kompleks tadi Pak ya. Iya, jadi kompleks tadi ya. Jadi nggak bisa diinikan. Nah, kalau kita lihat menjadi perang dunia dan segala macam ini, saya pikir Rusia, Amerika akan berpikir, Cina juga. Ini 3 kekuatan yang menentukan mau jadi perang dunia atau tidak. Ini 3 negara yang menentukan kita mau perang dunia apa tidak gitu loh. Menentu ya. Nah ini 3 ini juga mikir juga. Dia berpikir juga. Ada berhitung juga Dia sampai ke Beijing juga nih rudal nuklir lagi. Iya. Ini benar. Juga ada anak kecil juga bisa bikin gangguan namanya Korea Utara. Iya. Dia punya nuklir juga gitu loh. Ada negara kecil pula yang punya nuklir dipelihara, Pakistan, iya benar. Macam-macam variasi ini, gitu loh. Kompleks tadi. Iya, jadi nggak mudah gitu loh. Dan tinggal kepentingan Indonesia apa? Jaga ketahanan panganmu. Jaga ketahanan apamu. Iya. Jaga inimu. Mau perang dunia kayak mau apa kayak. Asal rakyat tidak busuk lapar, asal rakyat tidak kesusahan, tidak ini, nggak ada cerita. Balik besar kepada Presiden Prabowo. Iya, nggak ada cerita gitu loh. Iya, menarik banget ya. Artinya Bang, obrolan kita itu mau perang dunia ataupun tidak, dengan kekayaan alam di Indonesia seharusnya kita clear. Iya, betul. Iya kan, minyak kita ada, batu bara kita ada,
Ketahanan pangan tercapai harusnya. Seharusnya. Iya. Pangan kita kuat, ya kan? Ya kan? Kita punya gandum dan yang itu yang di Papua, ya kan? Kita punya apa itu Jagung. kita punya jagung. Iya. Ya kan, kita punya padi, kita punya ini, gitu loh. Jadi kembali lagi ke tadi ya, kelemahan presiden-presiden sebelum Prabowo, kalau boleh itu diperbaiki lagi, utang yang sebeginian lama nggak terpenuhi, sekarang dipenuhi, apa itu? Mensejahterakan rakyat. Ya. Mensejahterakan rakyat. Apa itu? Meringankan beban rakyat dalam kehidupannya. Apa itu? Itulah yang dikatakan oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 3 itu 3. Jago ini yang bikin undang-undang ini, udah visioner dia. Udah dia ramalkan itu gitu loh. Iya. Udah dia ramalkan itu. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan ajas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Waduh, Efisiensi berkelanjutan. bukan main ini. Itu kan sebenarnya jadi ini Bang ya, jadi pondasinya itu ya. Iya. Sudah pondasinya sama dengan Pancasila itu, sila-sila yang 5 itu. Maka kemudian ya kekuatan bangsa Indonesia ternetralisir lah konflik-konflik antar suku. Bagaimana kemudian orang Madura sama orang Batak bisa jadi akrab? Gitu loh. Bagaimana orang Manado sama orang Surabaya bisa jadi akrab? Iya. Bagaimana orang ini bisa menjadi akrab, bisa menjadi ini segala. Dahsyat ini kekuatan apa kita ini, bangsa kita ini. Iya. Kebinekaan Tunggal Ika kita. Itu tidak hanya slogan kiasan dan segala, enggak. Gitu loh. Dan kemudian dengan beraneka ragam bangsa kita, suku, beraneka ragam agama dan segala macam, hampir tidak ada tempat untuk konflik. Tidak ada. Orang bangun masjid dibantu rame-rame, orang bangun gereja dibantu rame-rame, ada orang apa dibantu rame-rame, gitu loh. Gak ada. Brotherhood, persaudaraan itu warisan dahsyat itu. Iya. Iya dong. Itu yang tidak dimiliki oleh bangsa lain tuh. Iya kan? Dan semboyan itu juga yang selalu digaungkan PDI ya, gotong royong itu ya. Iya. Dan itu memang aslinya rakyat kita bergotong royong. Oh, ruhnya di situ. Iya, bergotong royong. Menurut Bang Panda, ketika presiden tidak menjalankan sumpah jabatan atau pidato kenegaraan, itu tadi perlu ada hukuman nggak sih Bang? Secara undang-undang? Atau cuma hukum sosial aja? Tidak usah hukum sosial, tidak usah dengan hukum alam. Mekanisme ke situ juga nanti akan sudah mencuat dan mekanisme ke situ akan berjalan. Kalau sudah sampai kelihatan konyol ketidakpercayaan lagi, katakanlah dari beberapa fraksi-fraksi, Iya. mereka bikin mosi tidak percaya. Oh, dari situ start. Iya kan, mosi tidak percaya. Mereka kemudian bisa. Iya. Bisa. Cuma yang kembali kita ini kan sekarang, ini kesempatan emas, peluang yang paling elegan dari namanya seorang Prabowo. Iya. Prabowo hampir tidak punya musuh. Ya kan, Prabowo tidak ada sesuatu yang kemudian dia menjadi hindari. Betul. Atau kemudian menjadi betul-betul dia bergaul dengan semua ini gitu. Iya. Gak ada sesuatu yang kemudian punya cerita lama, ada konflik-konflik dia gitu. Gak ada. Tapi justru ketika presiden pengen benar-benar menjabat kepresidenannya, akan banyak musuh Bang pada perjalanannya. Loh, iya, kalau Tinggal musuh itu segimana antara kuat yang dia. batil sama yang ini, ya kenapa enggak? Iya. Siap nggak Prabowo? Ngapain dia bisa berteman dengan ini? Iya. Iya. Otomatis bermusuhan, ya biarlah bermusuhan. Iya. Gitu loh. Iya. Saya Pasal hanya 33. mengingatkan aja bahwa Presiden Republik Indonesia yang baru terpilih jangan lagi terombang-ambing dengan isu-isu politik picisan, murahan,
Bekerjalah dia menjawab tantangan-tantangan besar daripada Republik ini. Apa itu? Memberikan kemakmuran kepada rakyat. Apa itu? Memberikan keadilan. Apa itu? Memberikan kebahagiaan. Apa itu? Memberikan kemudahan-kemudahan. Ya. Untuk itulah hadir pemerintahnya. Untuk itulah dia menjadi presiden. Gitu loh. Iya. Itu sederhana sekali. Kembali ke undang-undang. Iya, kembali apa yang dikatakan oleh undang-undang. Dan apa yang diucapkannya tanggal 20 Oktober itu. Saya pikir bagus juga dia ulangi lagi itu. Dia baca sendiri diam-diam yang dia omongin itu. Dan renungkan Bang ya. Iya. Iya. Kontemplasi. Iya. Aku aja terus terang baca lagi pidato dia ini. Kagum-kagum saya. Setidaknya itu jadi start awal Bang Iya, ya. betul. Itu kan kalimat demi kalimat yang dia pilih Bang ya. Iya. Benar. Untuk 5 tahun dia menjabat kan Iya, gitu tuh sebenarnya poinnya tuh. Betul. Iya betul. Kita Jangan sekali harus baca Bang ya. Kita harus bisa makan bergizi minimal 1 kali sehari. Itu akan kita lakukan. Itu bisa kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, selain menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya, kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komunitas kita yang miliki. Iya. Gitu iya. loh. Jangan skandal seperti hilirisasi nikel. Data di Bea Cukai Indonesia nggak ada. Data di Bea Cukai Singapura, Cina ada. Itu Faisal Basri. 400.000 ton. Bea Cukai di Sulawesi nggak ada datanya. Di Cina ada. Di Cina ada. Gila ya. Loh nggak yang kayak gini-ginian ini Udah nggak mesti bisa diapakan lagi. oleh. Nggak ada. Udah nggak boleh lagi. Iya. Jadi memang mesti strong hold, strong point, strong man yang memimpin negara ini. Iya. Dan cocok. Itulah Prabowo. Dan Bapak percaya Prabowo bisa? Mampu, harus bisa. Iya. Dipaksa bisa. Dipaksa bisa. Jadi bukan lagi kerelaan, dipaksa situasi. Dia harus bisa. Iya, Kalau enggak surrender. Oh. Ya kalau enggak ya menyerah dong. Iya, angkat tangan ya. Ya udahlah, berat kali rupanya jadi presiden Itu ini. pilihannya. Tapi Gibran yang jadi nanti Pak. Kalau Prabowo surrender, Gibran yang jadi nanti. Ini menarik. Aduh, lebih Gimana surrender tanggapan lagi, Bang? mampu Gimana kita. tanggapan nih Bang? Itu lain cerita lagi. Kita tunggu podcast berikutnya. Lain cerita lagi nih tanggapannya. Yang jelas kesimpulannya Bang, Iya. di podcast kali ini ya benar Indonesia itu tanah airku Bang. Kemarin aku sampaikan, tanahnya dikeruk cukong, airnya dipagar cukong juga Bang. Iya. Nah, ini tugas Prabowo untuk bongkar. Aduh. Oke, terima kasih Bang Manda. Iya. Sehat selalu, kita akan podcast kembali. Buat teman-teman tetap pantau Keadilan TV dan juga baca berita di Keadilan ID. Ya. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka. Merdeka.